Nah, pada video ini kita akan belajar tentang cara pembuatan file yang baru di Mayop. Terus kita coba nutup, lalu buka kembali filenya. Nah, karena kita mau buat file yang baru, berarti pilihan di sini kita melakukan create a new company file. Nah, kita coba klik. Nah, window yang pertama adalah welcome to new company file assistant. Ini cuma ucapan selamat datang. Lanjut kita next. Nah, pada bagian ini ada beberapa yang harus diisi, tapi yang wajib yang pakai tanda bintang ini require. Nah, sekarang di sini kita isi nama perusahaan. Contoh PT Coba. Nah, berikutnya ini yang lain saya jelasin sedikit. Yang pertama serial number. Diminta 12 digit. Nah, biasanya kalau beli aplikasi Mayop yang resmi, kitanya dapat nomor seri. Tapi ini boleh diabaikan dulu. Tentunya dengan konsekuensi file ini memiliki batas waktu. Kalau di Mayop 19 ini batas waktunya adalah 90 hari. Jadi pada hari ke-91 filenya masih bisa kebuka. Tapi tidak bisa dilakukan perubahan isi lagi. Mau ngedit transaksi nggak bisa, nambah akun tidak bisa, delete tidak bisa, pokoknya cuma dilihat doang. Oke, terus berikutnya informasi lain, saya pikir sifatnya standar ya, address, terus phone number, fax number, email. Nah, tapi minimalnya di sini. Oke, saya coba ganti ini jadi huruf besar. Coba. Nah, berikutnya yuk kita next. Nah, ini informasi yang penting. Yang pertama, current financial year. Oke, sebelumnya gini. 1 tahun buku itu terdiri dari 12 bulan. Kalau awal tahunnya di Januari, berarti nutupnya nanti di Desember. Kalau awalnya di bulan April, awal tahun ada di bulan April, berarti 1 tahun kemudian nutupnya ada di akhir Maret. Nah, maksud dari tahun buku, kalau periodenya dari Januari ke Desember, berarti itu angka tahunnya sama. Misal Januari 2019 ke Desember 2019, berarti tahun bukunya 2019. Nah, kalau lintas tahun, contoh awal tahunnya jatuhnya di April 2019. Berarti nanti berakhir di Maret 2020. Nah, yang dimaksud dengan tahun buku 2020-nya. Nah, itu jadi pas tahunnya nanti ketika tutup buku tahunan, ya jatuhnya adanya di tahun berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan current financial years. Nah, lalu last month of financial year. Akhir tahun dari periode pembukuan, 1 tahun ya, 1 tahun periode pembukuan, itu akhir tahunnya jatuhnya di bulan berapa. Kalau periode pembukaannya dari Januari ke Desember, berarti akhir tahunnya jatuh di bulan Desember. Tapi kalau dari April 2019
ke Maret 2020, berarti bulan terakhirnya adalah Maret. Ganti ya, Maret. Nah, lalu berikutnya conversion month. Kata kuncinya conversion month adalah transaksi yang mau diinput dalam tahun pembukuan itu yang pertama kali itu bulan berapa. Karena beralih menggunakan Mayop tidak harus di awal tahun, bisa saja dalam periode perjalanan. Misal nih, periode pembukuan dari Januari 2019 ke Desember 2019. Lalu pada bulan Mei diputuskan ganti sistem menjadi Mayop. Nah, kebetulan nih transaksi yang pertama kali mau diinput adalah transaksi bulan Mei. Dan kata lain Januari, Februari, April itu diabaikan. Januari, Februari, Maret, April diabaikan. Biarlah di sistem yang lama. Pokoknya yang mau diinput adalah mulai dari bulan Mei data yang mau diinput transaksinya. Berarti conversion-nya adalah bulan Mei. Jadi kata kuncinya di situ ya, bukan tanggal, bukan kapan dibuat keputusan, tapi data bulan berapa yang akan pertama kali diinput. Berikutnya number of accounting period. Nah, begini. Perusahaan dalam proses penyesuaian, ada perusahaan yang melakukan penyesuaian di tiap akhir bulan. Ada juga perusahaan yang melakukan penyesuaian nanti di akhir tahun atau sekali setahun. Nah, kalau perusahaannya pakai yang penyesuaiannya tiap bulan, berarti pakainya 12. Kalau nanti di akhir tahun, berarti pakainya yang 13 ini. Tentunya dari kedua pilihan itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, sekarang kita coba deh pakai 12. Udah, yang ini saya coba Juli aja ya. Sorry, saya ganti coba jadi Mei. Berarti pindah pembukuan ke bulan Mei. Atau gini, saya coba di awal tahun. Kalau tutupnya Maret, berarti awal tahunnya ada di April, ya. Nah, kita coba April. Jadi kebetulan yang ini di contoh ini transaksi yang pertama kali mau diinput adalah transaksi awal tahun. Nah, lanjut. Nah, pada step ini sekedar mengkonfirmasi informasi yang diinput di tahap sebelumnya, maksudnya yang ini. Nah, di sini dikonfirmasi. Ini dikonfirmasi karena data yang kita input di tahap ini tidak bisa diganti lagi kalau filenya sudah jadi. Nah, jadi udah dicek, dipastikan udah benar yang itu. Berikutnya kita lanjut di tahap proses membangun daftar akun. Nah, pada tahapan ini kita nih ditawarin 3 pilihan. Yang pertama, milih susunan akun yang sudah disiapkan oleh Mayop. Jadi misal gini, saya milih ini. Berikutnya akan ditanya perusahaan yang akan diinput datanya itu modelnya
jenis usahanya seperti apa. Nah, kalau kita sudah menentukan jenis usahanya, Mayop nyoba tawarkan ini loh, mungkin daftar akun yang cocok. Tapi daftar akun ini masih boleh ditambah kalau ada yang kurang. Masih bisa dihapus kalau ada yang tidak dibutuhkan. Jadi ini cuma sekedar tawaran dari Mayop. Nah, kita lihat yang pilihan kedua. Pilihan kedua ini, Mayop menawarkan atau memperbolehkan kita ngimport dari file yang lain. Nah, jadi file yang lain ini maksudnya ada file di luar disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk CSV. Nah, kalau filenya ready di situ, daftar akunnya, nah boleh diimport masuk. Nah, terus berikutnya yang ini ngebangun sendiri, jadi bukan nerima tawaran Mayop, bukan mau ngimpor, kitanya mau bangun sendiri daftar akunnya, ngetik input sendiri daftar akun. Meskipun pakai yang ini, Mayop itu nyiapkan akun yang minimal ada, pasti ada. Contoh akun kas pasti ada, jadi udah disiapin ya, ini kas piutang udah disiapin akunnya. Nah, itu lanjut. Nah, di tahap terakhir ini Mayop menyampaikan filenya mau disimpan di folder ini, drive ini, foldernya, lalu nama file. Nah, ini boleh diganti, kitanya mau nyimpan di mana. Sekarang saya coba ganti ya, ganti saya maunya nyimpan di drive E, lalu di sini saya buat folder contoh. Nah, terus oke, saya simpan di sini. Nama filenya juga boleh diubah. Nah, ini cuma tawaran ya. Saya kasih nama contoh 1. Tapi .myo nya tetap ngikut ya, jangan dilepas. Nah, kalau udah cocok drive folder nama file, ya di save, lalu next. Nah, tadi itu sudah proses pembuatan file. Sekarang kita balik, coba masuk ke command centernya atau pusat kendali. Nah, ini nih berarti kita sudah berhasil membuat satu file yang baru. Nama file yang sementara terbuka ini namanya contoh 1. Terus perusahaannya adalah PT Coba. Nah, data yang kita masukkan tadi ketika membuat file masih bisa diintip. Intipnya di menu setup, lalu company information. Nah, ini tadi yang kita masukkan di awal. Jadi di sini masih bisa dilengkapi. Tapi yang ini tidak bisa diganti lagi. Nah, jadi kalau ada kesalahan di sini, jalan keluarnya buat baru. Nah, jadi saya harap pastikan terlebih dahulu di sini sudah sesuai, lalu melanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Ya. Nah, sekarang kita kenali dulu bagian-bagiannya. Yang pertama ini yang ada tulisan account, banking, sales, time, billing, dan seterusnya sampai card file. Ini diistilahkan modul. Terus yang bawah ini adalah submodul.
Nah, itu dulu. Sekarang kita coba keluar, nutup Myop-nya, terus nanti kita coba buka filenya lagi. Nah, kalau mau keluar dari Myop ya umumnya pasti ketemu exit atau langsung ngeklik yang seperti ini. Exit. Nah, pada saat mau keluar, Myop menanyakan satu hal. Do you wish to back up at this time? Maksudnya, mau ndak di backup file ini? Di backup itu dibuatkan file cadangannya, duplikatnya, kopiannya. Nah, itu maksudnya. Jadi, ya udah terserah mau dibuatkan cadangan atau enggak. Kalau mau ya jawab yes, kalau tidak ya no. Tuh. Lalu ini ada checklist in the future. Dan not show this message. Maksudnya kedepannya besok di file ini mau tidak dimunculkan lagi pertanyaan ini. Kalau di contrengnya ini berarti besok pesan ini tidak muncul lagi pertanyaan ini. Tapi kalau tidak dicontreng berarti besok ke depannya ya muncul terus. Nah, saya kira itu terserah di Anda sukanya yang mana, sesuaikan dengan selera. Nah, sekarang saya coba tetap ini besok muncul, terus sekarang saya tidak backup, jadi saya pakai no. Nah, sekarang udah keluar. Nah, untuk membuka file ini mungkin perlakuannya tidak sama ketika membuka file-file yang sifatnya umum, seperti membuka file Word, buka file Excel, dan buka file PDF. Nah, kalau buka file Word itu kan nyari filenya terus langsung double klik, udah kebuka filenya. Nah, kalau yang ini yang punya Myop nggak bisa dengan cara seperti itu, nyari file terus ketemu langsung double klik. Nah, prosedur buka filenya tetap masuk di Myop dulu, lalu pilih open file. Nah, sekarang kita coba open filenya ya, open, terus nyari filenya. Oke, tadi saya di drive ini, lalu contoh. Nah, ini filenya. Sekarang coba kita open. Nah, yang pertama minta masukin usernya dengan password. Waktu ngebuat tadi kita belum pernah masukin user password, jadi udah di oke. Nah, terus muncul pertanyaan ini untuk melakukan aktivasi file. Nah, aktivasi file ini permintaan melakukan aktivasi file selamanya muncul selama yang 12 digit tadi belum dimasukkan. Nah, di sini katanya Anda memiliki waktu sisa 90 hari. Oh, pilih cara aktivasi yang diinginkan. Mau pakai online, pakai telepon, atau nunda, udah aktivasi nanti. Ya. Nah, karena sekarang kita tidak punya, udah kita pilih aktivasinya nanti aja. Tentunya tadi dengan segala resikonya, waktunya terbatas di 90 hari untuk di Myop yang sementara digunakan ini. Versi-versi lain mungkin ada yang 30 hari. Minimal biasanya 30 hari. Jadi nanti di sini karena belum punya, udah pilih yang ini ya. Aktivasi leader.
Berikutnya, yuk kita continue. Nah, ini cuma diperingatkan. Waktu tersisa 90 hari. Besok kalau dibuka, lalu belum diaktifasi, muncul lagi waktu sisa 89 dan seterusnya. Jadi diingatin. Nah, sekarang kita oke. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, do you wish to run data verification at this time? Artinya, file yang mau dibuka ini mau ndak diverifikasi? Jangan sampai filenya korup maksudnya terjadi gangguan. Nah, biasanya file-file yang udah besar, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sebaiknya diverifikasi. Tapi kalau masih sebulan, 2 bulan, atau frekuensi transaksinya masih kecil, udah lebih baik tidak usah diverifikasi. Lalu pertanyaan ini sama kedepannya, pertanyaan ini dimunculkan tidak? Nah, itu ya maksudnya tuh. Udah deh sesuai selera. Kalau saya di sini kedepannya tidak apa-apa muncul. Lalu saat ini saya tidak verifikasi karena datanya juga belum ada. Nah, kita pilih no. Nah, sekarang file kita sudah kebuka lagi seperti tadi waktu membuat yang baru. Oke ya, jadi itu tahap proses pembuatan file. Mudah-mudahan video yang ini bisa membantu kalian. Di video berikutnya kita akan coba belajar tentang akun.